Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Untuk yang pertama kali uh, rekaman ini diambil, saya ingin bercerita kenapa saya membuat channel YouTube ini, yaitu kami dan beberapa teman, khususnya yang dari Bangkalan, termasuk orang-orang yang sering swan, bahkan dipanggil, bahkan bercanda gurau, bahkan bermain bersama, berdakwah bersama dengan guru gurunda kami, yaitu Raden Ki Haji Muhammad Thohir Abdul Hamid. Biasa di antara kami itu saling terbuka. Di antara beberapa hal adalah beliau, Raden Ki Haji Muhammad Thohir Zain, adalah orang yang sangat paham dengan kondisi kami. Bahkan beliau sering menanyakan tentang perkembangan dan lain sebagainya. Di antara perkembangan itu adalah perkembangan di dunia per-YouTuban, di mana beliau pada dasarnya tidak senang secara langsung aktif di dunia per-YouTuban, walaupun kondisi masyarakat dan banyak sekali santri-santri yang ingin mengabadikan apa yang telah beliau sampaikan. Di antara beberapa perbincangan, saya termasuk orang yang dikatakan oleh beliau untuk tidak harus berkecimpung di dunia YouTube, walaupun santri di rumah sudah membentuk sebuah media untuk mengabadikan juga apa yang mungkin ingin diabadikan oleh mereka untuk dijadikan kenangan atau sebuah dorongan kepada mereka. Semua itu berjalan beberapa bulan, mungkin sekitar 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai 10 bulan. Sering beliau mengatakan ketika topik pembicaraan kita itu dalam hal dan perihal rekam-rekam YouTube dan lain sebagainya, tidak menganjurkan beliau. Tapi saya menutup diri dan tidak mengatakan. Di pertemuan terakhir, saat kami dipanggil dan beberapa teman-teman alumni M2 Akadi untuk ikut merumuskan atau memberikan kritik apa yang sudah berjalan atas inisiatif beliau, kajian di Pondok Pesantren Mampu Lulu Bata-Bata yang dari jam 7 sampai jam 8, 1 jam, yang dulu itu menggunakan kajian kitab Jurmiyah dengan sistem kajian ala pesantren, sebagian pesantren, yaitu bukan sorogan, tetapi guru membaca dan ribuan santri mendengarkan dan memberikan makna, sehingga beliau menilai kegiatan belajar mengajar seperti itu tidak dapat maksimal. Maka beliau telah melangkah untuk merubah kajian yang seperti itu dengan sistem satu guru memegang 15 murid. Pada waktu itu satu guru memegang 15 murid. Kami didatangkan dalam rangka untuk musyawarah dan melihat kelemahan apa yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Pada waktu itu, atau mungkin pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika kami mengadakan pertemuan untuk acara membicarakan tentang alumni Bata-Bata yang ada di Kota Bangkalan, khususnya di Kecamatan Kokok. Anehnya pada waktu itu beliau mendapatkan bocoran dari teman-teman bahwa sebetulnya saya itu sudah punya YouTube, walaupun bukan atas inisiatif saya tapi dari santri. Lah, pada waktu itu maka beliau ternyata seakan-akan menganjurkan saya untuk tidak apa-apa berada di YouTube dan seterusnya.
ketika wafatnya beliau, saya berpikir kira-kira apa yang dapat membantu terhadap beliau selain doa dan lain sebagainya yang buat kenangan kepada saya, dan terhitung fi mizani hasanati, terhitung dalam timbangan kebaikan-kebaikan yang telah beliau berikan kepada kami. Maka saya berinisiatif untuk membuat channel pribadi dengan memakai bahasa Indonesia, sehingga insya Allah manfaatnya lebih luas lagi, lebih besar lagi. Jika memang ada manfaatnya, dan manfaat jika betul-betul ada itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan maksud dan harapan bahwasanya rekaman ini kemudian menjadi mizani hasanati Syekhina Kiai Haji Muhammad Tahir Zain. Maka dari itu saya kasih nama channel YouTube saya dengan nama Dakwah Ilallah Lillah. Dakwah ilallah, yakni mengajak diri dan teman-teman pemirsa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai pengingat kepada saya agar saya tidak ingin hanya masalah terkenal, dan itu adalah bagian daripada nafsu, juga agar saya tidak hanya berpikir tentang mungkin dilihat orang, itu juga bagian dari nafsu, apalagi tentang keduniaan untuk mendapatkan hasil dan lain sebagainya, dengan harapan semua itu akan menjadi kebaikan. Dan kebaikan itu tentu saja akan juga mengalir kepada beliau, karena beliau yang mendorong. Insya Allah termasuk apa yang disabdakan baginda Rasulullah, man dallah ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Sesiapa yang menunjukkan seseorang untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan pahala dari kepada kebaikan itu, atau dalam hadis lain, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Jadi intinya apa yang ingin saya bicarakan dalam jalan ini adalah apa yang ingin saya sampaikan dalam bentuk sebuah ajakan dakwah ilmu pengetahuan dan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk siapa-siapa, yang pertama kali untuk saya sendiri. Yang pertama kali untuk saya sendiri. Dan tentu saja ada beberapa poin kita akan membacakan tentang sejarah perjuangan hidup, upaya yang telah saya lakukan, dan juga kenangan-kenangan saya juga dengan beliau, guru saya Kiai Haji Muhammad Tahir, atau guru-guru yang lain. Beliau sudah wafat, ada beberapa guru saya juga yang telah wafat. Tentu saja kita akan mengikuti pondasi dasar apa yang diajarkan dalam Islam, bahwasanya Islam sangat mengajarkan dan menganjurkan bahkan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udzkuru mahasina mautakum." Sebutkan, sampaikan, biar itu menjadi pedoman kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Wa kuffu an masawiihim. Jangan ungkapkan, jangan sampaikan, cegah, diamkan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Jadi atas pondasi ini insya Allah di samping ada nilai-nilai ilmiah, dakwah dan lain sebagainya, kita akan membacakan sejarah-sejarah hidup saya, terutama juga dengan beliau Raden Kiai Haji Muhammad Tahir Zain. Kalau saja pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat setelah peperangan Badar banyak yang mencela, banyak yang menjelek-jelekkan Abu Jahal. Abu Jahal adalah musuh Islam, adalah musuh baginda Nabi, bahkan dia adalah pimpinan perang ketika peperangan Badar, tapi dia meninggal, mati. Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal, itu sudah mati. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, walaupun sebagian mengatakan hadis ini adalah dhaif atau sebagainya, tapi Imam Hakim mengatakan ini bagian hadis yang kuat, bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada para sahabat, "Atakum Ikrimah." Ikrimah itu adalah putra Abu Jahal, muhajirun muslimah, akan datang kepada kalian, segera datang kepada kalian Ikrimah anak Abu Jahal dalam keadaan berhijrah dan Islam, masuk Islam. Fala tasubbu abah, jangan engkau celah, jangan engkau caci maki ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati itu tidak sampai kepada orang yang mati. Wa huwa yu'dzil hayy, akan tetapi mencela itu akan memberikan rasa tidak enak dan sakit kepada orang dan anak sanak keluarganya yang hidup. Jika yang kafir saja diberikan kaidah seperti itu oleh baginda Rasulullah itu adalah karena ada anaknya yang harus dijaga, apalagi orang-orang Islam seburuk apapun. Maka pondasi dasarnya, saya tidak sedang mengatakan bahwasanya beliau mempunyai keburukan-keburukan, tidak. Saya ingin mengatakan bahwasanya memang Islam mengajarkan bahwasanya kita bercerita untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal itu adalah sebuah anjuran. Andai kata ada keburukan-keburukan, maka kita tidak menceritakannya. Itu pondasi dan apa yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang beberapa hal dan sejak kapan saya dikenal oleh beliau, perjalanan saya dengan beliau, dan entah kenapa kewafatan beliau adalah hal sesuatu yang sangat dan betul-betul memukul di hati saya. Hati saya patah. Tapi wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Apa yang ingin saya katakan atas wafat beliau adalah apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, innal aina la tadma', sungguh air mata ini mengalir karena sedih. Wa innal qalba la yahzan, hati kami sangat sedih. Wa inna bi firaqika ya shaykhi Kiai Muhammad Tahir Zain la mahzunun, kami berpisah denganmu sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, kami tidak akan pernah berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kami akan berkata dengan sesuatu yang mendapatkan ridha Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah ketetapan dari ajuan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad, milik Allah lah yang diberikan, milik Allah juga yang diambil. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu mempunyai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, saling doa mendoakan sesama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.